Assalamualaikum, selamat datang teman-teman di podcast penulis tanggung, bukan para pencari Tuhan. Dan saya akan membahas kali ini tentang pengalaman saya menjadi seorang copywriter. Bagi teman-teman kemarin yang sudah nonton video saya di YouTube, tentu sudah tahu bahwa copywriting itu adalah salah satu pekerjaan seorang penulis yang menyenangkan dan masih sangat menjanjikan untuk kita lakukan ya. Karena banyak sekali UMKM yang tumbuh menjadi UKM dan membutuhkan jasa seorang penulis, terutama untuk menulis iklan. Bagi teman-teman yang dengerin di Spotify, terima kasih walaupun belum banyak ya. Belum sampai lewat dari 10 orang yang dengerin di Spotify. Nggak masalah, kita nikmati saja, kita enjoy aja. Sebelumnya juga saya mau cerita kalau saya itu pengen membuat ebook yang nantinya ebooknya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Judulnya adalah ebook ini Kapan Jatah Gagal Saya Habis. Ebook yang teman-teman nanti bisa download di Google Play Book seharga Rp5.000. Lalu setelah ada 1.000 pembelian ebook tersebut, ebook itu akan naik harganya menjadi Rp200.000. Dan ebook ini menariknya bukanlah ebook motivasi biasa, karena banyak sekali ebook motivasi atau buku motivasi yang membahas tentang bagaimana caranya agar kita bisa untuk sukses, tetapi lupa mengajarkan kita cara-cara menghadapi kegagalan. Nah, di ebook sini dibahas, sekaligus saya juga akan mengajarkan teman-teman semua bagaimana caranya untuk bisa membangkitkan percaya diri, terutama dalam hal tulis menulis, sehingga kita bisa mendapatkan keberhasilan sedikit demi sedikit dan nantinya keberhasilan itu bisa menjadi besar gitu loh ya. Ditunggu aja, sudah ada setidaknya berapa nih? 53 halaman. Sebentar lagi sih selesai. Jadi silakan ditunggu aja. Dan kita mulai ya. Pengalaman saya menjadi seorang copywriter, apa sih menariknya? Walaupun saya ini tidaklah lama menjadi seorang copywriter di sebuah UMKM. Saya pindah UMKM 2 kali yang ada di Jogja. Yang pertama itu saya mengerjakan tentang dunia event organizer. Terus yang kedua saya mengerjakan tentang banyak, dari properti, dari buku, kemudian juga dari iklan-iklan semacam dunia tentang otomotif gitu ya. Dan juga teman-teman semua, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa copywriter itu di 2 tahun yang lalu sangat berjaya, atau setidaknya di tahun 2021, karena belum adanya artificial intelligence. Walaupun banyak yang bilang sebenarnya sudah ada, tetapi belum dirilis bentuk yang benar-benar bisa mengakomodasi kita dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan masih dalam bahasa Inggris dan masih untuk mengakomodasi mereka yang butuh artikel SEO gitu loh. Sehingga saya waktu itu belum merasa terancam. Dan sekarang malah banyak yang merasa terancam karena owner UMKM itu cukup mengakses ChatGPT aja gratis, lalu dia bisa meminta mesin itu untuk membuatkan contoh-contoh iklan dengan kategori produk yang sama dengan punya dia ataupun yang mirip gitu. Sehingga banyak sekali copywriter yang akhirnya terancam nih pekerjaannya. Terus gue harus gimana gitu loh, ya kan? Walaupun teman-teman jangan berkecil hati, karena begini loh. Dulu kalau saya pernah dengar dari mentor saya secara langsung yang sempat saya pelajari sehari adalah Pak
Budiman Hakim. Kemudian ada juga yang dalam tempo waktu agak lama, waktu saya masih seorang copywriter, yaitu Pak Ananto Praktikno. Mereka menjelaskan bahwa copywriter itu sebelum media internet berkembang seperti sekarang, itu hanya dimiliki oleh agensi periklanan yang ada di Jakarta. Sehingga kalau teman-teman tahu, ya pekerjaannya sangat sulit. Bahkan istilahnya itu akses menuju ke sana juga sangat sedikit gitu loh. Namun setelah saya membaca banyak sekali cerita dari Bang Tira, kalau teman-teman tahu YouTube-nya Tangan Belang, itu beliau juga jelasin bahwa menjadi seorang copywriter pada masanya itu ya tidak tergantung dari jurusan kuliah yang diambil, sehingga banyak sekali sebenarnya kesempatan, namun memang cukup sulit untuk ditembus karena ya modelnya memang kreativitas gitu loh. Jadi seorang copywriter itu memang harus kreatif, sangat-sangat kreatif, karena klien yang minta adalah klien-klien yang biasanya membuat iklan dan disebarkan atau ditampilkan di televisi. Iklan-iklan televisi kan punya pakem ya, karena hitungannya kan detik gitu loh. Iklan yang tayang di televisi misalnya 30 detik itu berbeda harganya kalau iklan itu muncul selama 1 menit. Kemudian juga akan beda harganya kalau iklan itu tayang di jam 7 malam dan di jam 11 malam. Jadi perbedaan-perbedaan itu tentu membuat klien yang ingin membuat produknya itu tampil di televisi, dikenal orang, kemudian orang itu beli, itu sangat selektif terhadap konsep-konsep iklan yang ingin mereka ambil gitu loh. Karena ya bayangin aja nih, teman-teman bikin naskah iklan, dan naskah iklan itu harus jadi setidaknya dalam bentuk video sepanjang 30 detik. Nah itu membagi alur ceritanya kayak apa kan gak mudah gitu loh. Namun ya sekali lagi saya belajar juga dari Pak Ananto Pratikno, bahwa beliau mengajarkan saya ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan hal itu. Dan biasanya yang sering dilakukan itu copywriter itu bekerja bersama tim. Jadi kalau di UMKM belum bekerja secara tim, ya agak sulit kita untuk bisa belajar gitu loh. Kenapa? Karena UMKM itu sendiri tempat untuk kita bereksplorasi, tetapi bukan tempat untuk kita belajar. Tidak ada senior yang lebih pintar dari kita di sana, biasanya begitu. Dan saya ngalamin. Kalaupun ada misalnya, itu sudah sibuk dengan job desk-nya masing-masing tanpa ada forum group discussion, nggak ada FGD. Jadi misalnya di UMKM saya yang pertama kali itu saya mengerjakan tentang event organizer ya. Di event organizer itu saya harus membuat seminar, dan seminarnya itu tentu pembicaranya adalah Pak Ananto sendiri, dan saya membuat landing page, kemudian saya membuat copywriting, iklan untuk disebarkan di Facebook dan Instagram gitu ya. Dan juga teman-teman, yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa memahami apa materi yang akan disampaikan oleh Pak Ananto itu sendiri. Karena memahami materi dari seminar itu bisa saya cari apa sih angle yang menarik yang bisa saya angkat di iklan gitu loh. Itu saya sendiri. Karena teman-teman yang lain, senior saya yang lain misalnya sibuk jualan Al-Quran, karena memang dia harus menghandle itu kan. Sibuk jualan buku. Kemudian ada juga senior yang benar-benar senior. Di situ dia datang hanya untuk ngasih kita wejangan aja, ngasih kita pelatihan-pelatihan yang minim-minim sedikit-sedikit, yang mana gak begitu menarik bagi saya, tidak banyak ilmu yang bisa saya dapatkan gitu loh. Mau tidak mau belajar sendiri ya teman-teman, karena pada saat itu belum ada AI. Kemudian saya bekerja juga pada awal-awal
pandemi COVID datang gitu loh. Jadi serba tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan gitu. Kalau teman-teman bertanya, terus kalau ada AI sendiri ini bagaimana nasib kita, kan gitu ya. Sebenarnya jangan khawatir. Karena sekali lagi AI itu akan mengeluarkan hasil dari apa yang dia input gitu loh. Jadi kalau ada owner UMKM nih, dia penjual bakso, kemudian dia pengen bikin iklan yang mana nantinya bisa di print, dicetak jadi spanduk gitu. Entah itu iklan diskon atau apa segala macam ya. Kemudian dia tanya-tanya di chat GPT AI. Kalau owner bakso ini nggak paham kalimat yang tepat apa, kemudian apa yang sebenarnya ingin dia cari, ya nggak akan ketemu walaupun di chat GPT sekalipun. Nggak akan ketemu. Bahkan kita, saya dan kamu yang misalnya saja sudah mencoba chat GPT itu untuk menghasilkan kerangka penulisan, untuk mencoba membuat cerpen, atau untuk membuat iklan ya, kisi-kisi iklan, hasilnya tetap akan mengecewakan, bener kan? Saya yakin kamu juga sudah coba dan akhirnya ini apa sih ini? Ini sebenarnya hasil dari ChatGPT ini apa kok gak jelas gitu loh. Ini sama aja kita membuang-buang waktu selama 30 menit atau 1 jam untuk mengutak-atik kalimat apa yang tepat agar bisa dan mudah dipahami oleh ChatGPT gitu loh. Sedangkan waktu sebanyak itu mending kita mikir sendiri iklannya apa ya kan? Dan kita tinggal melihat kisi-kisi, misalnya kisi-kisinya itu adalah struktur-struktur iklan. Ada misalnya AIDA, ada FAB, ada PAS gitu. Biasanya 3 jenis struktur iklan itu yang lebih sering dipakai. Sedangkan sisanya ya oke, boleh before after misalnya, atau apalagi ya, storytelling misalnya. Tetapi tetap saja iklan kan kalau sudah winning atau sudah ketemu satu yang menang, ya yang lainnya udah nggak dipakai gitu loh. Yang penting kan menang, datangin penjualan, naikin omset, udah selesai kan gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir sebenarnya, karena tidak semua owner itu kreatif dan cerdas, nggak bohong. Banyak juga owner yang modalnya cuma nekat. Kemudian ada juga owner yang modalnya cuma ya ada uangnya aja, lalu dia hire ke sana kemari gitu ya, ikut pelatihan seminar ke sana kemari. Atau juga ada owner yang bisnisnya itu sebenarnya bisnis warisan. Jadi ya teman-teman nggak perlu bingung, mereka tetap akan butuh kita. Yang perlu teman-teman lakukan hanyalah bagaimana membuat portofolio bagi teman-teman yang belum pernah masuk ke dunia copywriting ya. Jadi bikin portofolio itu penting agar kita itu waktu ngelamar di sebuah pekerjaan itu ya hasilnya mudah diterima dan mudah dapat panggilan interview gitu loh. Caranya gimana? Nah, menarik nih. Caranya gimana? Biasanya nih, copywriting itu sangat dekat dengan konten. Jadi ada content writer, ada copywriting, atau ada copywriter lah. Itu berbeda, jobnya itu berbeda banget. Kalau content writer itu biasanya dia ditugaskan membuat konten selama 30 hari. Anggap saja kalau owner UMKM atau HRD itu dapat tugas untuk mencari karyawan baru, yang mana tugas dari karyawan baru ini membuat konten selama 30 hari untuk HRD-nya atau untuk ownernya gitu loh. Itu yang penting yang harus kita ketahui. Jadi teman-teman bisa belajar untuk membuat konten, dan kontennya itu apapun, dan diupload juga di TikTok gitu loh. Nanti kalau teman-teman terus ngobrol dan bicara atau menyanggah saya dengan, loh itu kan kerjaan KOL, ada benernya gitu loh. Intinya adalah dari copywriting itu sebisa mungkin kita tuh kreatif gitu loh. Apalagi untuk bisnis UMKM di Indonesia itu kebanyakan nggak paham digital marketing, nggak paham jualan di internet apa dan fungsi dari promosi serta marketing serta branding yang dilakukan di internet itu apa sih terhadap
bisnis mereka itu fungsinya apa, mereka sendiri banyak yang bingung kok. Karena seminar-seminar bisnis sampai sekarang masih tetap laku gitu loh. Sedangkan kita sebagai seorang karyawan, pekerja itu kan sudah sangat paham gitu loh. Ya karena kita memang mengulik di bagian situ. Sedangkan para owner ini kan mereka kan targetnya adalah omset, targetnya adalah menambah cabang baru, target mereka adalah menambah karyawan, memperbesar perusahaan. Sehingga tidak jarang bahwa apa yang mereka hadapi itu bukanlah hal-hal yang sifatnya terlalu teknis seperti copywriting gitu loh. Jadi teman-teman jangan khawatir, pasti pekerjaan copywriting itu tetap dibutuhkan. Entah itu nantinya owner UMKM, UKM, atau bisnis besar sekalipun skala multinasional ini akan mempekerjakan copywriter itu yang sifatnya resource dari luar atau outsourcing, atau bisa saja agensi eksternal gitu ya, atau mereka membentuk agensi internal itu sendiri gitu. Namun gimana trennya ke depannya? Trennya ke depannya tentu akan ada agensi-agensi internal yang dimiliki oleh UMKM. Dan biasanya agensi-agensi internal ini sifatnya adalah fleksibel dan sangat ketat gitu ya. Paling nggak banyak yang di-hire. Satu orang copywriter yang bertugas sekaligus menjadi konten. Pusing nggak tuh? Pusing. Kemudian nanti mereka akan meng-hire desainer, kalau bisa merangkap juga menjadi editing video. Nah, makin pusing lagi. Baru yang ketiga adalah mereka yang beriklan atau yang memahami tidak hanya Facebook Ads. Nah, ini makin pusing. Tetapi Google Ads juga, Instagram Ads, TikTok Ads, Twitter Ads, macam-macam lah. Gitu loh. Jadi akan ada formasi 3 pekerjaan ini ya, copywriter, kemudian desainer dan advertiser, atau konten, kemudian ada desainer dan videographer atau video editor, lalu ada juga yang ketiga adalah pengiklan gitu. Jangan sampai teman-teman merasa seperti ini nih. Kayaknya sulit deh, kita menyerah aja, sudah ada AI. Apalagi tahun-tahun ke depan itu AI akan semakin maju dan juga akan menghasilkan tulisan-tulisan iklan yang jauh lebih bagus dari kita. Jangan sampai seperti itu. Sekali lagi ingat bahwa AI itu mampu menghasilkan sesuatu yang bagus berupa tulisan misalnya, atau gambar gitu. Itu tergantung input dari orang yang memasukkannya gitu loh. Jadi kita sebut ini prompt. Prompt itu seperti bahasa pemrograman, tetapi ya bentuknya perintah gitu loh. Bahasa pemrograman kan langsung perintah. HTML, CSS atau Java atau apapun itu kan bentuknya perintah sebenarnya. Agar mesin itu mampu menghasilkan sesuatu yang kita inginkan tentunya. Begitu juga dengan ChatGPT AI itu, sebisa mungkin kita tuliskan sesuatu gitu, lalu muncul sesuatu yang kita inginkan. Maka dari itu ya masih banyak peluangnya, jadi jangan menyerah sekarang. Pengalaman saya itu. Kemudian ada pengalaman lagi nggak yang bisa saya bahas sebagai seorang copywriter? Ada. Jadi copywriter itu kalau saya ingat-ingat ya, seorang copywriter itu harus bisa mengenali produknya sampai benar-benar ke hal-hal yang tidak dipikirkan orang lain. Sebagai contoh nih, ada produk bukan daster ya, istilahnya baju untuk ibu hamil. Karena baju untuk ibu hamil kan bagian dadanya itu biasanya modelnya ada 2 tuh. Ada yang pakai resleting, kemudian ada yang langsung agak sedikit berlubang gitu, agak sedikit longgar, yang nanti bisa ditarik untuk menyusui anaknya. Bayangin teman-teman, kalau kamu seorang laki-laki dan kamu disuruh menjual itu, kamu harus gimana? Gitu loh, bingung nggak? Bingung kan? Mau nggak mau, kamu harus mengenali produknya itu dengan amat sangat. Bukan hanya membandingkan dengan produk lain yang sudah ada, itu juga bisa. Tapi kamu harus paham sendiri dengan produkmu. Misalnya ownermu minta menjualkan itu, lalu mau tidak mau produknya datang,
sampelnya gitu, kamu mulai merasakan tuh kainnya seperti apa, kamu mulai bertanya ke ownermu, ini bahan kainnya apa gitu ya. Ada jahitan-jahitan khusus Kak yang membedakan dengan jahitan dari kompetitor, atau keunggulan jahitannya ada atau tidak gitu. Warnanya ada apa saja gitu kan. Kemudian tentu bahan kain di bagian luar dan di bagian dalam itu kan berbeda. Karena di bagian dalam kan lebih halus. Bahkan di satu kondisi kita harus pakai loh sebagai cowok. Kita harus nyobain sendiri gitu loh. Kita harus nyobain sendiri, buka kaos, tinggal pakai kaos dalam aja gitu ya. Kemudian kita pakai baju ibu hamil itu dan kita ngerasain, dan kita membayangkan kalau kita jadi seorang ibu yang ingin menyusui anaknya. Sehingga kita akan bermain peran di situ yang disebut dengan role play. Jadi seorang copywriter harus bisa membayangkan dan memposisikan dirinya sebagai seorang konsumen yang mencoba untuk menjual produk tersebut gitu loh. Jadi ya itu pengalaman saya yang cukup unik ya, walaupun banyak pengalaman yang unik lainnya gitu. Tapi nggak tahu kalau saya share di sini nanti masuknya konten eksplisit atau enggak gitu kan. Namun itu yang cukup perlu menjadi perhatian teman-teman. Apapun yang dijual oleh klien, kita harus mencoba sendiri gitu loh. Jadi kita membayangkan kita adalah konsumen yang akan berhadapan dengan produk tersebut, lalu iklan apa yang semestinya dibaca oleh konsumen itu. Kemudian ada lagi nggak yang bisa saya bagikan ke teman-teman? Ada nih. Jadi ilmunya kan tadi sudah saya sebut, strukturnya ada AIDA, ada PAS, ada FAB. Teman-teman nggak perlu menghafal itu, tinggal cari saja nanti di Google, ya kan. Copywriting AIDA, PAS, FAB. Udah nanti akan muncul dengan sendirinya, gitu. Namun sebelum masuk ke sana, teman-teman juga harus memahami apa itu psikologi konsumen. Nah, kayaknya bahasannya berat ya. Sebenarnya enggak. Psikologi konsumen itu mudahnya gini. Ada orang datang ke pasar, dia bingung mau membeli sesuatu, walaupun sejak awal dia sudah memutuskan untuk membeli sesuatu. Gitu. Jadi, apa nih yang akan dia beli ya kan? Misalnya saja di awal dia itu pengen sekali membeli cemilan untuk sarapan di pasar gitu ya. Sesampai di pasar, setelah dia membeli cemilan gitu ya, kemudian atau makanan khas daerah tersebut, kemudian dia melihat kayaknya saya juga harus belanja sesuatu agar bisa dimasak untuk makan siang nanti. Nah, itu kan berarti kita bisa menilai konsumen itu butuh sesuatu, yaitu butuh untuk membeli cemilan untuk sarapan tentunya, dan juga konsumen itu ingin sesuatu, yaitu ingin beli bahan-bahan makanan yang bisa dimasak untuk makan siang gitu loh. Jadi konsumen itu selalu bergerak di dua hal itu. Dia butuh sesuatu, kemudian dia juga ingin sesuatu. Apakah dalam waktu yang bersamaan? Jawabannya iya. Karena pikiran manusia tidak bisa dikotak-kotakan gitu ya, tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu butuh handphone baru, sebenarnya di satu sisi kamu juga ingin handphone baru yang sesuai dengan kriteriamu. Waduh, HP ku rusak nih. Aku butuh beli handphone, punya uang 5 juta rupiah misalnya seperti itu ya. Kemudian dari uang tersebut, teman-teman sampai ke toko handphone atau mall yang isinya handphone semua itu, lalu banyak yang nawarin Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, Samsung, iPhone gitu ya. Dari budget 5 juta itu, yang akhirnya atau sebelum pada akhirnya ya, yang awalnya teman-teman itu butuh, kemudian akhirnya menjadi ingin gitu kan. Wah, saya pokoknya butuh HP untuk mengganti HP saya yang rusak. Budget 5 juta, berarti kalau saya beli di budget 5 juta, saya dapat HP merek ini, misalnya seperti itu. Tetapi sesampainya di tempat tersebut, kebutuhan itu bisa berubah menjadi keinginan. Kalau saya pikir-pikir, daripada saya menghabiskan 5 juta itu semuanya, gak apa-apa deh dapat HP kentang 3 jutaan. Misalnya seperti itu.
nggak bisa buat main game bagus-bagus, nggak bisa buat internetan kenceng-kenceng. Ya sebenarnya mungkin bisa, tetapi ya ada banyak kurang lah daripada membeli handphone di spesifikasi yang 5 juta itu, ya kan? Jadi saya bisa nabung 2 juta rupiah. Nah itu keinginan juga, itu bisa juga. Atau misalnya teman-teman, oh pokoknya saya beli Xiaomi di harga 5 juta, dapatnya apa aja, pokoknya bawa pulang. Kan seperti itu. Sampai di tempat tujuan, yang dibeli malah iPhone. Gimana ini maksudnya, ya kan? Nah itulah manusia bergerak dari butuh dan inginnya setiap hari. Benar-benar setiap hari teman-teman. Jadi sebagai seorang copywriter, kamu juga harus paham psikologi konsumen yang itu. Konsumen itu butuh apa, ingin apa. Itu harus kita ulik. Diuliknya dari mana? Langsung aja datang ke sosial media kompetitor. Ini cara paling gampang. Untuk kamu membangun portofolio, kamu bisa masuk ke produk kompetitor yang ada di sosmed ya. Biasanya kan mereka buat akun sosmed, kemudian mereka mulai branding di situ tuh. Nah, di situ akan muncul postingan-postingan produk, kemudian muncul juga itunya apa namanya? Komentar-komentarnya. Nah, komentar dari konsumen, komentar dari audiens ya, target market, apapun itu namanya lah ya. Itu akan muncul di sosial media dari kompetitor. Jadi misalnya nih, kamu pengen melamar di kedai kopi. Nah, karena di sana lagi buka lowongan copywriter, kamu ingin bikin portofolio. Lalu kamu lihat tuh di kedai kopi tersebut ada beberapa kedai kopi juga sebagai kompetitor kan. Kamu cek lowongan sosial media kompetitor itu. Cek juga ke dalam komentar setiap postingan. Nantinya kamu akan ketemu bahwa akan ada saja orang yang komplain. Nah, ini yang penting. Orang yang komplain inilah yang kita ulik. Misalnya kopinya nggak enak. Nah, kamu bikin iklan agar orang paham bahwa kopi yang kamu jual enak itu gimana. Nah, itu kamu pikirkan sendiri tuh. Saya nggak bisa mikir karena ya ini kan spontanitas saja. Atau misalnya ada orang yang komplain bahwa kopinya tidak memiliki ciri khas tertentu, ya kan? Nah, itu kamu bisa coba tuh bikin iklan yang mana menonjolkan ciri khas dari kopi yang ada pada kafe yang ingin kamu lamar pekerjaannya gitu loh, ya. Jadi kamu bisa bikin iklan tuh dari situ. Itu cara paling termudah. Kalau tidak ada akun sosmednya gimana ya, lebih baik dihindari. Atau bisa saja itu sebuah pabrik. Ya kalau kayak gitu sih nggak perlu yang hebat-hebat banget copywriting ya. Ya, yang penting bisa dan paham aja. Yang penting kamu menjadi problem solving dari perusahaan. Biasanya sih gitu kalau yang nggak punya sosmed ya, akun sosmed. Sedangkan bagi mereka yang punya akun sosmed biasanya itu selalu ngasih tantangan yang di luar Nurul. Gitu loh. Misalnya juga nih, misalnya di kedai kopi tersebut akhirnya selain butuh copywriting, ownernya juga menantang kamu untuk membuat konten. Walaupun kamu akan merasa, ya ampun, job deskku akan banyak nih. Tapi nggak masalah kan? Kalau butuh uang dengan amat sangat, maka dari itu ya dicobalah untuk bisa gimana caranya kita harus masuk ke cafe ini dan dapetin uang bulanan secara rutin. Lalu kamu bilang, oh bisa pak, kita atau saya bisa membuat konten untuk sosial media cafe ini. Kemudian dia di situ bilang, oke, kalau bisa saya minta deh 3 contoh konten. Nah teman-teman bisa lihat tuh kontennya, ya kan? Dari apa? Dari psikologi konsumen itu tadi. Bedanya adalah kita tidak langsung melihat ke dalam sosial medianya, karena itu bisa saja pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga ya, pertanyaan yang menjebak gitu ya, yang tidak kita persiapkan juga jawabannya. Maka teman-teman tetap membayangkan diri teman-teman duduk di kafe tersebut, kebutuhan teman-teman apa, keinginan teman-teman apa. Bisa aja seperti ini. Teman-teman lihat di kafe tersebut banyak orang yang main laptop gitu ya. Walaupun teman-teman nggak tahu mereka main laptop itu ngapain gitu. Lalu dengan jelas teman-teman bilang kepada ownernya, saya bisa bikin konten pak tentang
kalau kafe ini adalah kafe yang sangat baik dan sangat keren karena memfasilitasi orang-orang yang butuh ngerjain tugas-tugas kuliah yang disediakan dari colokan yang banyak dan juga wifi yang cepat gitu. Nah, nanti owner bilang, oke, itu juga bisa. Iya, tetapi postingan saya yang persisnya seperti apa, saya belum bisa nih karena saya juga butuh desain, saya juga butuh nulis caption, misalnya seperti itu. Ya kan, agar idemu kalau mau dicuri ya dicuri aja nggak masalah, tetapi tidak hasil akhir dari idemu yang dia curi. Kalau misalnya kamu nggak keterima di kafe tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau aja nih ya, kalau kamu bikin konten lagi, lalu misalnya yang kamu lihat adalah ambience dari cafe tersebut. Oh ya Pak, saya bisa bikin konten. Kontennya adalah nanti tentang cafe ini yang ternyata cukup rimbun, banyak sekali dedaunan dan pohon hijau yang bikin adem. Nah, itu juga bisa tuh. Selain juga kamu bisa bikin konten ketiga adalah ya namanya cafe kopi ya, yang pastinya bisa untuk orang konten juga di situ gitu loh, karena ada beberapa spot di cafe tersebut yang luar biasa bagus gitu, luar biasa menarik gitu ya. Itu yang mungkin teman-teman bisa coba ya. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang pengen jadi copywriter, selalu bersinggungan juga dengan content writer. Pastinya juga ya kalau teman-teman beruntung, teman-teman malah bisa menjadi KOL, malah gajinya akan lebih besar daripada copywriter itu sendiri di Indonesia ya, terutama bagi mereka yang punya UMKM itu belum tentu menggaji besar seorang copywriter. Kenapa? Alasannya sederhana, karena merasa bahwa pekerjaan menulis dan membuat iklan itu bisa dikerjakan oleh banyak orang. Beda dengan pekerjaan sebagai desainer dan programmer. Karena dua pekerjaan itu memang dianggap, ya namanya juga stigma masyarakat ya, dianggap memang orang-orang yang seni kalau dia adalah desainer, dan programmer adalah orang-orang yang sangat cerdas karena yang mampu menyelesaikan apa yang ada di internet, entah bentuknya aplikasi, entah bentuknya website gitu ya, yang bisa memudahkan penjualan dari UMKM dan UKM tersebut gitu. Walaupun ya kalau kita tahu nggak selalu seperti itu ya kan, ya coba aja deh, tantang ownernya, ayo Pak bikin iklan, Bapak bisa bikin kayak apa. Itu kadang dia juga nggak bisa bikin loh ya kan, dia juga bingung, waduh iklan apa ya, tuh kan saya di sini mau hire kamu. Nah makanya itu gajinya harus dipenuhi dengan layak. Gaji yang layak gimana ya, copywriter gaji yang layak tentu dia harus sebisa mungkin di atas UMR sebisa mungkin ya. Kalau fresh graduate misalnya, ya kamu sudah bikin porto juga gitu kan. Kalau kamu pengen coba deh boleh, biar nanti porto sebelumnya kan porto dummy ya, atau fake porto, atau porto yang istilahnya itu kamu karang-karang sendiri. Lalu kamu masuk ke UKM atau UMKM ini yang mana portofolionya itu sudah asli gitu loh, kamu pernah bekerja di situ. Ambillah 1 tahun aja deh, kamu lihat perkembangannya apakah gajimu bisa naik atau enggak gitu. Tentunya biasanya sih nggak bisa naik. Kalau nggak bisa naik gimana? Ya jangan berkecil hati, tetap melihat adanya peluang menjadi seorang copywriter di kota besar. Jadi misalnya nih kalau teman-teman copywriter dimanapun di daerah di Indonesia ini, fokusnya atau tujuan puncaknya adalah menjadi copywriter di Jakarta. Udah itu aja. Karena di Jakarta kamu akan bisa dibayar oleh gaji UMR, dan kalau kamu punya keahlian lebih, misalnya videographer atau video editor atau apapun itu, kamu malah bisa di-hire bisa sampai 8 juta sampai 10 juta. Ya kayaknya sih merangkap ya, tetapi enggak. Ini seperti kamu bertindak seakan-akan kamu ini sutradara. Jadi istilahnya kamu punya logika yang lebih paham gitu tentang banyak hal yang berkaitan dengan industri kreatif. Karena gini teman-teman, saya itu punya salah satu teman di kantor saya yang sekarang.
Dia seorang editor. Ya nggak usah saya sebutkan namanya, tetapi dia itu kalau saya tanya perihal ini nanti desain layoutnya ini gimana ya, dia selalu bilang yo nggak tahu, itu tanya layouter gitu loh. Sedangkan saya sendiri nggak bisa begitu, karena saya sebagai seorang editor saya juga harus paham ini layout bukunya akan seperti apa gitu loh. Jangan sampai nanti saya membebani layouter sendiri dengan banyaknya tulisan di buku tersebut yang nggak bisa lagi saya potong karena berisi banyak hal penting, dan dia juga nggak bisa layout karena sudah tidak ada lagi ruang untuk melayout gitu loh. Jadi kita tuh harus bisa mengerti dan harus bisa tahu adanya atau bisa kita bilang penghubung-penghubung dari divisi yang kita akan kerjakan gitu loh, yang akan kita masuki. Ya kan, divisi copywriter itu penghubungnya apa? Ya konten, ya desain, ya menjadi apa ya, misalnya ada hubungannya dengan advertising juga, ada hubungannya dengan data analis, kemudian juga ada hubungannya dengan programmer, bisa saja loh, bisa jadi gitu loh. Atau nanti ada hubungannya dengan UI dan UX writer, itu juga bisa. Beda nggak? Beda banget gitu loh. Nulis untuk website nggak bisa panjang ya, aduh paling 1-2 kata doang itu untuk tombol, untuk notifikasi, nggak bisa panjang, bener-bener nggak bisa panjang, karena kalau panjang-panjang annoying ya kan. Notif muncul panjang, wah itu annoying itu pasti. Dan ya mungkin itu yang bisa saya bahas untuk teman-teman semua. Ini adalah episode ke-8 ya dari PPT, yang mana pembahasan kali ini menyambung dari pembahasan kemarin gitu loh. Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari pengalaman saya. Atau kalau kamu pengen tanya langsung bisa ke video YouTube ya, karena saya ini juga menguploadnya di video YouTube, selain juga di Spotify. Teman-teman silahkan dengar di keduanya, boleh deh. Gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman persiapkan uang agar nantinya bisa membeli ebook saya seharga Rp5.000, yang judulnya sekali lagi saya ingatkan adalah Kapan Jatah Gagal Saya Habis. Gitu loh. Sebenarnya jatah gagal itu ada gak sih? Nah itu nanti kita bahas. Oke. Dan sampai ketemu di video podcast selanjutnya di minggu depan. Minggu depan saya sudah berkeluarga, jadi podcastnya sudah tidak lagi sendiri. Itu saja. Assalamualaikum.